Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan laporan hasil observasi Lembaga Pendidikan Islam. Kebetulan kelompok kami mendapat jatah majelis taklim. Nah, kelompok kami sendiri terdiri dari saya Ana Khairul Labibah NIM 190807645, kemudian ada Eti Zakiyah NIM 190807660, dan ada Dian Arifiani dengan NIM 19080766061. Dari hasil observasi tadi, ada beberapa pokok bahasan. Yang pertama yaitu pengertian dan sejarah majelis taklim, kemudian tujuan dan fungsi majelis taklim, ketiga kegiatan rutin dan metode pengajaran, yang keempat evaluasi majelis taklim, yang kelima data pengasuh atau pengurus, yang keenam eksistensi majelis taklim, yang ketujuh dokumentasi kegiatan. Kelompok kami melakukan observasi di mana dan di lembaga apa? Kelompok kami melakukan observasi di Lembaga Majelis Taklim Ribat Nurul Hidayah. Nah, tempat majelisnya itu sendiri di Jalan Masjid Baitur Rahim RT 5 RW 1 Desa Beduk Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal. Tanggal 10 November kita lakukan observasi baik secara langsung dan WA. Untuk observasi langsungnya kita bertemu dengan narasumber bernama Komarul Hilal yang memiliki posisi sebagai pengurus di Majelis Taklim. Kelompok kami menemui beliau di Jalan Merak Slawi, Kulon, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal. Untuk pengertian Majelis Taklim sendiri, apa sih Majelis Taklim itu? Majelis Taklim adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam non-formal sebagai sarana dakwah Islam. Peran Majelis Taklim sendiri yaitu untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama Islam. Masuk ke sejarah Majelis Taklim. Nah, Majelis Taklim Ribat Nurul Hidayah ini berdiri sebelum Pondok Pesantren Ribat Nurul Hidayah, yaitu sekitar tahun 1991. Ketika itu Habib Soleh bin Ali Al-Alatas mengadakan majelis di Giren, Kaligayam, Talang. Majelis tadi diadakan setiap malam Rabu dengan berpindah-pindah atau bergilir dari rumah jamaah satu ke rumah jamaah lainnya. Kemudian majelis tadi berhenti kurang lebih 4 tahun karena Habib Soleh tadi menimba ilmu ke Yaman, tepatnya di Darul Mustafa. Kemudian ketika pulang, beliau baru melanjutkan majelis taklimnya. Namun majelis taklim tadi berpindah dari yang awalnya di Giren di Beduk, Pangkah, Tegal. Majelis taklim awalnya berjalan setiap 1 minggu sekali. Namun atas antusias warga, akhirnya majelis taklim diadakan menjadi 2 kali, yaitu ketika malam Rabu dan Sabtu. Kemudian pada tanggal 3 Februari 2008, atas perintah dari guru beliau yaitu Ki Haji Maimun Zubair, beliau diperintahkan mendirikan pondok pesantren. Adapun nama Ribat Nurul Hidayah merupakan pemberian dari guru beliau dari Hadramaut, Yaman, yaitu Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar. Nah, Ribat sendiri artinya kamar atau pondok, tempat untuk beribadah kepada Allah. Sedangkan Nurul Hidayah artinya cahaya pembawa hidayah yang berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga nama majelis Ribat Nurul Hidayah tadi berarti tempat pembawa hidayah dari Rasulullah sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah dalam menuntut ilmu. Majelis ini diasuh oleh Habib Soleh bin Ali Al-Alatas yang awalnya diikuti oleh beberapa kelintir orang. Namun karena antusias jamaah bertambah, sampai saat ini jamaah ada kurang lebih sekitar 1.000 orang. Dan seiring berjalannya waktu jamaah terus bertambah. Selanjutnya yaitu tujuan majelis taklim. Ada 3. Yang pertama yaitu mengajarkan kepada orang awam yang kurang tahu kajian fikih. Yang kedua, sebagai sarana membenarkan moral dan akhlak. Yang ketiga, menerangkan problematika wanita. Tujuan majelis taklim juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 Bab 1 Pasal 4 yang berbunyi, majelis taklim mempunyai tujuan
1. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam membaca dan memahami Al-Quran. 2. Membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Ketiga, membentuk manusia yang memiliki pengetahuan agama yang mendalam dan komprehensif. Yang keempat, mewujudkan kehidupan beragama yang toleran dan humanis. Dan yang kelima, memperkokoh nasionalisme, kesatuan, dan ketahanan bangsa. Kemudian berikutnya yaitu fungsi majelis. Yang pertama, ilmu. Mengajarkan ilmu yang berasal dari guru beliau. Yang kedua, suluk. Pentingnya ilmu yang dibarengi akhlak agar ilmu yang didapatkan tidak sia-sia. Kemudian yang ketiga, dakwah. Diharapkan jamaah dapat menyebarkan ilmu yang telah didapat pada majelis. Dapat berfungsi sebagai tempat kegiatan belajar mengajar umat Islam, khususnya bagi kaum perempuan, dalam rangka meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman ajaran Islam. Selanjutnya yaitu kegiatan rutin. Yang pertama, kegiatan rutin dilaksanakan 1 minggu 2 kali setiap malam Sabtu dan malam Rabu, yang diperuntukkan bagi umum baik ikhwan maupun akhwat, dengan diawali pembacaan qasidah mudoriyah, pembacaan rotibul atas, dan kajian kitab fikih. Yang kedua, majelis khusus bagi akhwat yang dilaksanakan setiap hari Ahad siang jam 14.00 sampai 16.00 dengan rangkaian acara yang sama seperti sebelumnya, tetapi membahas tentang haid. Yang ketiga, majelis setiap hari Jumat Kliwon siang khusus untuk ibu-ibu, biasanya membahas tentang amaliyah-amaliyah seperti puasa, sholawat, dan kajian fikih. Selanjutnya, kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh jamaah Ribat Nurul Hidayah ini umumnya jamaahnya yaitu laki-laki dan perempuan yang berasal dari Brebes, Pemalang, dan juga Tegal. Kegiatan rutin dilakukan pada pukul 19.30 sampai 22.00 dan jumlah jamaahnya sekitar kurang lebih 1.000 dan lokasinya berada di Jalan Masjid Baitur Rahim, RT 5 RW 1 Desa Beduk, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Metode pengajaran. Metode mengajar yang digunakan yaitu sistem pengajaran salaf menggunakan kitab kuning, dimaknai seperti santri ketika dalam pondok. Keterbatasan waktu dan banyaknya jamaah tersebut sehingga tidak adanya sistem praktik. Kriteria yang harus dimiliki ustadz dalam majelis yaitu kesemangatan mengajar, menguasai ilmu yang mumpuni, serta mau mentaati aturan majelis taklim. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah evaluasi Majelis Taklim Ribat Nurul Hidayah. Evaluasi pada dasarnya merupakan suatu kegiatan untuk mengukur atau menilai apakah suatu kegiatan Majelis Taklim tersebut sudah sesuai dengan perencanaan dan apakah sudah mencapai dengan tujuan yang diinginkan. Jadi dikarenakan Majelis Taklim Ribat Nurul Hidayah ini jumlah jamaahnya itu cukup banyak ya, berkisar kurang lebih 1.000 jamaah, sehingga di sini tidak dilakukan evaluasi pada jamaah. Akan tetapi evaluasi tersebut dilakukan oleh pengurus bersama dengan majelis cabang. Nah, majelis cabang atau rayon merupakan perkumpulan jamaah yang sudah lama mengikuti majelis taklim di setiap daerah. Jadi contohnya di sini untuk evaluasi sendiri bagaimana caranya agar menarik jamaah untuk mengikuti majelis di masa pandemi seperti ini. Yang kita tahu bahwa orang-orang itu akan berpikir 2 kali ketika akan menghadiri kerumunan. Kemudian evaluasi selanjutnya untuk menjaga keistiqomahan jamaah antar daerah, selanjutnya juga untuk memperkuat ukhuwah antar jamaah yang satu dengan jamaah yang lainnya. Kemudian untuk mencari kekurangan selama kegiatan majelis berlangsung, seperti contohnya pada penyediaan fasilitas. Nah, bagaimana caranya agar fasilitas tersebut selalu ditingkatkan sehingga pada kegiatan rutinitas selanjutnya akan berjalan lebih baik lagi. Selanjutnya adalah data pengurus. Nah, di sini
adalah tingkatan yang paling tinggi, yaitu pengasuhnya adalah beliau Al-Habib Soleh bin Ali bin Hasan Al-Athas. Kemudian untuk ketuanya itu sendiri adalah Bapak Miftahus Salam, wakil ketuanya adalah Bapak Frian Rizky Zamzami, untuk sekretarisnya Muhammad Hasbullah dan Irfanuddin, untuk bendaharanya Muhammad Nur Khalis Salafuddin Sabana. Kemudian untuk ma'arifnya ada Malik Ma'ruf, kemudian keamanannya ada Habib Sidan Al-Anggawi dan Habib Aziz Maula Helah. Kemudian untuk bagian kebersihan ada Abdul Karim dan Hasan Fadilah. Untuk bagian humas dan perlengkapan di sini ada Muhammad Ali Mustafa dan Komarul Hilal. Nah, kemudian untuk bagian redaksi atau yang sering disebut sebagai multimedia itu ada Imam Abdul Syarif, Imron Rosyadi, dan Ahmad Sinuf Siron. Selanjutnya adalah eksistensi Majelis Taklim Ribat Nurul Hidayah. Ribat Nurul Hidayah merupakan satu lembaga yang bermanfaat bagi sekitar. Nah, terutama ini menjadi ciri khas dari desa itu tersendiri. Karena misalnya ada yang mengatakan terkait dengan desa beduk, maka apabila seseorang itu tahu, maka langsung terbesit pada benak mereka bahwa desa beduk merupakan suatu tempat yang digunakan untuk berlangsungnya Majelis Taklim Ribat Nurul Hidayah. Nah, jadi dilihat dari peminatnya sendiri, untuk jamaah itu terbanyak berasal dari kalangan anak muda, baik itu laki-laki maupun perempuan. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga dari orang dewasa juga banyak yang mengikuti Majelis Taklim Ribat Nurul Hidayah. Nah, karena hausnya ilmu tentang agama, sehingga di sini untuk mempertahankan eksistensinya Majelis Taklim Ribat Nurul Hidayah dengan cara melangsungkan live streaming saat kegiatan rutin berlangsung, sehingga apabila ada seseorang yang berhalangan hadir mengikuti Majelis Taklim secara langsung datang ke tempatnya, maka bisa melalui live streaming. Nah, berikut adalah media sosial yang digunakan untuk live streaming di setiap malam Rabu dan malam Sabtu. Untuk Facebook dan YouTube-nya adalah Ribat Nurul Hidayah. Kemudian untuk Instagram-nya ada @ribatnurulhidayah. Selanjutnya adalah dokumentasi kegiatan. Nah, ini gambar yang pertama adalah beliau pengasuh sekaligus pendiri dari Majelis Taklim Ribat Nurul Hidayah, yaitu Al-Habib Soleh bin Ali bin Hasan Al-Athas. Kemudian di sampingnya itu adalah pamflet rutinan Majelis Taklim. Nah, pamflet itu disebarkan di media sosial yang tujuannya itu untuk menarik atau mengajak jamaah untuk bisa menghadiri kegiatan rutinan Majelis Taklim. Kemudian yang selanjutnya adalah dokumentasi pada kajian kitab fikih. Kemudian ada kegiatan rutinan pembacaan Rajibul Atas. Kemudian selanjutnya itu ada RNH TV. Nah, itu adalah intro pada channel YouTube Ribat Nurul Hidayah. Pada slide selanjutnya ini adalah kegiatan rutin Majelis Taklim Ribat Nurul Hidayah. Kemudian ada gambar beliau juga, Al-Habib Soleh bin Ali bin Hasan Al-Athas, yang setiap kegiatan rutinan biasanya beliau yang mengisi taklim. Kemudian ini adalah logo tim multimedia yang mengelola media sosial Ribat Nurul Hidayah. Sekian penyampaian laporan hasil observasi dari kelompok 2 dari kami. Apabila terdapat banyak kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.